Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Vika di sini dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku mau nge-review tas seperti biasa. Channel aku memang review tas gitu. Semoga channel aku ini berguna ya buat teman-teman yang memang butuh review tentang tas, lagi pengen beli tas ini itu gitu. Siapa tahu dengan video aku ini bikin kalian lebih, oh ternyata ukurannya segini, oh ternyata nggak muat, oh ternyata muat, dikasih ini itu. Nah jadi buat gambaran seperti itu, jadi sama sekali channel aku ini nggak ada maksud buat kayak sombong atau apa, enggak, tapi bener-bener supaya channel aku ini berguna buat teman-teman yang butuh review tas. Oke, langsung hari ini aku mau review Longchamp lagi Longchamp. Dan Longchamp apa kali ini? Tada, di sini. Oke, ini dia. Di kemarin belinya dapet paper bag ini, kemudian dust bagnya seperti ini. Dust bagnya ada talinya hijau. Terus ini strapnya. Nah ketahuannya kalau kelihatan strapnya ini berarti tipenya Longchamp apa? Yap, bener banget, ini adalah Longchamp cuir. Aku kurang tahu sih sebenarnya ini pronounce-nya gimana, cuir, curve atau apa. Nanti teman-teman yang tahu gimana pronounce-nya bisa kasih tahu aku di kolom komen ya. Pokoknya ini Longchamp yang bahannya leather itu, yang dari lambskin. Nah ini dia. Oke, jadi ceritanya first thing first dulu. Kemarin itu dapet tas ini waktu kita lagi jalan-jalan, lagi liburan di Jepang bulan April kemarin. Dan kita memang sengaja ada satu hari yang kita pakai buat ke Gotemba Premium Outlet di Jepang. Terus di sana kita beli ini sama koper. Cuma yang kali ini aku review yang ini dulu ya, yang Longchamp ini. Yang dari awal itu lihat si Longchamp ini memang langsung ini harus dibeli. Nggak tahu kenapa, memang pengen banget. Udah lama banget sebenarnya aku pengen beli Longchamp ini ya, yang bahannya leather ini. Cuman dari kemarin-kemarin setiap titip ke supplier gitu, titip supplier aku, titip temen aku yang di Europe itu, selalu aku nggak dapet yang warna ini. Jadi ini tuh udah agak lama banget, lumayan agak lama yang just tip Europe itu nggak keluar warna ini. Udah lama. Terus kalinya sempat ada keluar warna ini kemarin tuh, kok harganya lumayan tinggi juga. Akhirnya nggak jadi juga, maksudnya dengan harga segitu ya bisa dapat yang lain juga gitu. Terus pas di Gotemba itu, wow, harganya oke. Terus juga ini warna yang lumayan udah langka kayak kalau aku bilang ya, warna ini yang akhir-akhir ini sering ada di PO Europe itu Longchamp yang leather gini, itu tuh yang warna merah. Merahnya pun itu merah yang lagi terang-terang banget gitu, yang akhir-akhir itu ada tuh itu. Atau warna-warna yang kuning gitu. Wah, begitu dapat ini harus dibeli. Oke, langsung aja kita review. Jadi ini yang tipe kita dia leather ya, Longchamp cuir, curve atau apa itu tadi pronounce-nya. Nah, dia yang small size segini. Small size yang tidak small. Jadi ini tuh lumayan roomy banget. Terus untuk dimensinya ya, base-nya ini bentar. Ya, aku baca dulu. Untuk base-nya sekitar 26 cm. Jadi base-nya sini 26 cm, tingginya 28. Terus lebarnya 15. Jadi 28 itu aku ngitungnya begini ya. Bukan dari sini ke sini, tapi begini nih. Kadang kan kalau orang lagi diisi barang bisa dimentokin tuh sampai begini. Nah, di pas tengahnya. Jadi segini tuh 28. Main kan, main roomy dengan sini lebarnya 15 cm. Jadi secara dimensi segitu. Terus untuk ciri-cirinya apalagi strapnya ini ada tulisannya gini, Longchamp, dan strapnya lebar. Jadi strap lebar ini kan enak ya, nyaman kalau dipakai. Terus panjang si strapnya ini dari hardware-nya juga, dari hardware ke hardware sepanjang ini, dari sini ke sini itu 82 cm. 82 cm itu jadi si hardware-nya kehitung ya. Dan 82 cm itu untuk strap segini panjangnya, untuk buat ukuran orang seaku petit begini, itu lumayan
pas banget. Jadi kalau dibuat crossbody gitu nggak kepanjangan. Jadi meskipun dia nggak adjustable strap, nggak bisa dipanjang pendekin, tapi buat aku panjangnya tuh udah oke. Nah, terus untuk hardware-nya gunmetal gini warnanya, aku tuh suka banget warna-warna hardware yang begini nih. Jadi yang gunmetal gini lebih apa ya, kelihatannya tuh elegan gitu. Kalau dibanding yang warna silver ya, kalau dibanding warna silver aku lebih suka yang gunmetal gini. Gunmetal, kalau gold kan ya banyak banget ya, kalau tas warna gold kayak gitu hardware tuh banyak. Nah kalau gunmetal tuh jarang-jarang. Jadi sekalinya ada warna gunmetal gini menurut aku tuh menarik gitu. Ini secara hardware-nya. Dan untuk ciri yang lain seperti biasa, kalau Longchamp identiknya pasti dilihat taknya. Nah di sini mari kita buka. Setelah dibuka, di mana letak taknya? Ada di dalam bagian setelah nih ya, deket si zipper sini. Seperti biasa letaknya selalu di sini. Jadi kalau zipper kondisi dibuka, nah si taknya ada di sini. Oke, jadi taknya seperti ini, made in China. Nah, tulisan made in China-nya begini. Nah, ngomongin soal tak nih, mumpung lagi soal tak ya. Jadi si taknya made in China. Memang banyak beredar rumor ya, katanya kalau Longchamp yang bahannya leather itu nggak mungkin made in China. Katanya kalau made in China itu pasti yang bahannya nylon. Nah, nyatanya nggak juga ya. Yang ini aku tuh bener-bener beli sendiri di Gotemba itu, Gotemba Premium Outlet itu, dan ya hasilnya kayak gini, made in China gini. Jadi ya kita jangan kemakan rumor aja sih. Nah, kalau udah ngebuktiin sendiri kayak gini kan baru bener kan. Nggak selalu made in China itu cuma di nylon. Jadi ternyata yang bahannya lambskin leather gini juga ada yang made in China. Dan made in China, ngomongin soal taknya lagi, ada 4 macam tulisan made in China yang ori ya, yang aku tahu. Mungkin misalnya ada yang lebih dari 4 macam, teman-teman bisa nanti tulis di kolom komentar juga ya. Dan aku sebutin dulu. Pertama, yang biasa orang tahu, yang biasa orang hafal lah, kalau made in China itu pasti huruf I-nya lebih tinggi daripada huruf-huruf yang lain. Nah, itu udah semua orang biasanya taunya itu. Itu yang pertama, ciri pertama. Nah, ciri yang kedua, made in China, tulisan I dan N, kan ada tulisan I dan N-nya tuh 2 kali nih disebut di made in, berarti yang in yang pertama, dan kedua China, IN yang kedua. Nah, di tulisan IN ini, tulisan I dan N-nya itu lebih nempel, lebih deketan, lebih kayak nggak mau pisah gitu, kayak couple gitu. Jadi dibanding huruf dia dengan yang lain itu kayak jaraknya jauh-jauhan, tapi pas di huruf yang IN itu deketan gitu. Jadi yang ciri kedua made in China tuh kayak gitu. Nah, yang ciri ketiga itu yang nempel tadi kan, kalau yang kedua I sama N. Nah, yang ketiga yang nempel tuh I sama H. Gantian, couple-nya antara I dan H. Jadi yang I dan H tulisannya nempel, deketan, lebih deket dibanding tulisan yang lain. Terus yang keempat ya, yang ini tadi. Kalau ini tadi kan hampir-hampir sama gitu. Jadi jarak antara tulisan made in China satu sama lain itu jaraknya ya biasa gitu. Jadi nggak terlalu berbeda. Kalau aku lihat sih kayak gitu ya. Nanti bisa aku share lagi di YouTube Short mungkin, atau nanti di sini bisa ada video foto lebih jelasnya untuk keempat taknya tadi. Dan kalau teman-teman ada yang punya info lagi tentang tulisan made in tadi, made in China dengan ciri yang lain dan itu juga otentik, boleh ya tulis di kolom komentar supaya kita saling berbagi info. Oh, ternyata ada juga loh yang gini. Oke, tulis aja. Jadi kita saling berbagi. Nah, terus kemudian setelah tag zipper, biasanya pasti dilihatnya di zipper. Zippernya biasa kayak gini. Terus ini tulisan YKK-nya ada di samping yang di sini. Tulisan YKK sendiri kan YKK itu ada biasanya di tiap tipe Longchamp itu beda-beda. Ada yang di sini, kadang ada juga yang di sini. Nah, ini yang kategori yang di sini ya. Kelihatan nggak? Di samping yang sini nih. Samping. Oke. Terus bagian belakangnya tulisannya seperti ini. Longchamp model depose begini. Oke.
Nah sekarang kita lihat kompartemen utama. Dalamnya seperti ini. Jadi kalau Longchamp yang bahannya leather kayak gini, ya liningnya itu lebih kelihatan elegan dibandingkan si Longchamp yang nylon. Jadi kalau ini kan bahannya gini, cotton nih. Terus ada logo-logonya Longchamp kayak gini, ada tulisan-tulisannya. Dan ada kompartemen utamanya begini. Ada slip pocket satu di sini, kemudian ada pocket lagi, zipper di sini, dan si zipper pocketnya bisa diangkat seperti ini. Oke, kemudian kemarin ini ada care cardnya, care card. Ini juga sama sih, care card. Terus ini resipnya. Longchamp, ini kan tulisannya. Oke. Jadi kemarin cuma dapat itu, dapat tasnya, strap, dust bag, care cardnya, dan si paper bag. Udah itu aja dapatnya. Terus sekarang masuk ke pros and cons ya. Prosnya itu kelebihannya menurut aku seperti tas Longchamp pada umumnya. Jadi dia ringan. Kategori bahan-bahan lambskin itu biasanya kan cenderung rata-rata berat. Kalau ini tuh termasuk masih yang ringan lambskinnya. Terus dia enaknya juga dia bisa di handle gitu kan, ada top handle-nya ini. Jadi kalau kita capek crossbody, kita masih bisa pakai buat shoulder, bisa juga di tenteng begini. Dan di tenteng pun juga ini jaraknya ini lumayan nih. Kan kadang kalau kita yang model ada handle gini belum tentu untuk bisa dimasukin di sini karena saking sempitnya. Nah kalau ini tuh enak, jadi dibeginiin juga oke, nyaman. Di tenteng gini juga oke, nyaman. Itu kelebihan kedua ya. Jadi selain kalau capek bisa ditenteng, itu tadi. Ketiga apa ya, ini tadi kalau buat yang petit meskipun dia nggak crossbody, meskipun dia nggak adjustable strap, tapi udah cukup pas banget, jadi nggak kepanjangan. Dan kelebihan keempat, strapnya ini kan lebar, jadi kalau dipakai juga tentu aja strap yang lebar tuh pasti nyaman ya, nggak bikin pegel. Kelebihan kelima, kalau ini dipakai, kebetulan kemarin kan aku pakainya kayak pertama kali setelah dibeli kan buat traveling, jadi hitungannya lumayan enak, nggak menuhin koper karena bisa dilipat. Nah kita cara lipatnya begini nih, aku contohin langsung aja. Oke. Terus, nah jadi di bagian belakang tadi kan ada kayak buttonnya. Cetuk. Jadi kalau dilipat jadi segini, jadi nggak menuhin kan. Terus lanjut ke consnya, jadi kekurangannya ya. Kekurangannya ini strapnya meskipun dia lebar, tapi buat aku itu kalau di shoulder gitu dia licin. Jadi karena mungkin bahannya begini ya, kalau dipakai di shoulder begini meleot kayak gampang jatuh gitu. Makanya aku nggak terlalu suka pakai ini di shoulder gini, tapi lebih ke mending crossbody atau aku tenteng aja gitu. Jadi kekurangannya di situ. Kekurangan kedua, honest review ya, ini tuh dia karena tadi nggak adjustable strap. Kalau buat orang yang badannya tinggi banget, aku rasa kayaknya mungkin kurang panjang ya. Tinggi 176, 180 pakai ini buat crossbody mungkin metetet deh. Metetet bahasanya apa sih bahasa Indonesia? Pokoknya kurang panjang. Itu kalau buat yang tinggi menurut aku. Mau dicoba dulu nggak apa-apa, pakai ini aja ukuran tadi ya, ukurannya 82 cm. Ini di rumah pakai meteran dulu kalau misalnya mau beli. Terus kekurangannya lagi, nah ini sebenarnya kekurangan pada umumnya si Longchamp ya. Jadi tas yang bentuk yang begini nih, kalau kita buru-buru kita mau buka nih, misalnya kondisi tertutup gini nih, kita buru-buru mau ngambil barang terus dibuka, lagi buka kan kepentok nih sama si tutupnya ini dia si zippernya nggak bisa jalan kan, mesti kita gini dulu, mesti kita buka dulu baru mulus. Jadi kalau lagi buru-buru kan nggak bisa yang langsung ber gitu, mesti dibuka ini dulu, ting gini baru ini set
Ya begitu, itu menurut aku lumayan mengganggu kalau tipe orang kayak aku yang sukanya pengen cepet gitu. Aduh, nah gitu buka harus diginiin lagi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, misalnya nggak ada si flapnya ini, kayak kurang manis gitu, jadi tampilannya terlalu biasa, terlalu simple. Nah kalau ada si tutupnya ini memang kelihatannya lebih manis gitu. Itu salah satu kekurangan, tapi juga sebenarnya ada kelebihannya juga, secara estetiknya lebih cantik. Terus kekurangannya lagi nih yang lumayan bikin worries gitu, dia bahannya kan soft gitu ya, soft leather banget, jadi agak worries juga kalau kita kayak ke stretch kuku gitu. Belum coba sih, tapi sejauh ini kemarin aku bawa pakai liburan nggak ke scratch juga, cuman kayaknya ini tipenya yang tipe butuh perlakuan khusus gitu. Dan di ujung-ujungnya, nah ini liburan kan sebenarnya juga nggak lama-lama banget ya. Total kemarin liburan aku tuh 2 mingguan, 2 minggu lebih 2 hari. Nah itu kan juga nggak setiap hari pakai ini aku. Nah waktu pakai ini baru berapa hari aja, pulang dari liburan aku sampai rumah aku cek, itu ujung-ujungnya udah kayak gini. Udah apa ini, krek-krek dikit ya, kelihatan nggak ya? Jadi ujungnya udah kayak kulitnya tuh krek-krek gitu, nggak mulus. Nah ini juga ada salah satu hack buat tas ini. Setelah aku juga taunya setelah ini ya, setelah punya si tas ini, katanya nanti dicoba kalau ada yang mau coba. Katanya kalau kita punya tas ini si Longchamp yang lambskin ini, kalau masih baru belum dipakai, sebelum kita pakai bisa dikasih nail polish. Jadi cat kuku yang warnanya boleh warna yang clear atau warna yang mendekati. Tapi kalau warna yang mendekati kadang-kadang daripada warnanya jadi aneh gitu, ujungnya ya beda, mending yang netral aja ya, yang clear gitu. Nah katanya dikasih yang nail polish gitu di ujungnya, itu bisa bikin lumayan nggak gampang crack gini. Itu kalau dipakaiinnya waktu baru. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang punya hack gimana buat ngakalin kelemahannya si Longchamp ini di ujung-ujungnya ini, bisa kasih tulis di kolom komen ya. Dan si Longchamp ini kan juga kekurangannya dia nggak ada kaki-kakinya ya. Jadi kalau kita taruh di bawah ya memang pasti bakalan tepi-tepinya pasti bakalan kena ya. Itu salah satu resiko tas yang nggak ada kaki-kakinya, pasti ujungnya langsung kena. Oke, di situ kekurangannya. Jadi menurut aku kekurangannya itu aja, udah aku sebutin tadi. Kelebihannya udah itu aja. Terus buat temen-temen kalau misalnya pengen banget beli ini, menurut aku kelebihannya masih lebih banyak dibandingkan kekurangannya kalau menurut review jujur di aku ya. Jadi kalau dibilang worth it enggak, buat aku sih worth it ya. Kembali lagi tergantung teman-teman ngerasa risih nggak sih dengan kekurangan-kekurangan yang aku sebutin tadi, mulai dari bukanya kalau kena ini atau yang ini tadi. Kalau memang ngerasa risih ya mungkin perlu dipikirkan lagi kalau misalnya mau beli yang model ini. Dan sebenarnya untuk menurut aku juga, ini pendapat pribadi, maaf ya, lambskin leather dengan bahan lambskin ya, tas ini tuh termasuk harganya ya worth it gitu dibanding tas-tas yang brand lain dengan bahan yang kayak gini. Itu pasti harganya lebih mahal. Jadi harganya ini menurut aku tuh termasuk oke untuk kategori lambskin leather. Dan bahannya tuh ini loh, kalau dipegang tuh enak banget, baunya juga enak, pokoknya squishy gitu, empuk-empuk gitu. Terus kemarin itu kita kan ke Gotemba Premium Outletnya naik apa, kan mungkin ada juga yang tanya waktu lihat story aku, Kak ke Gotembanya naik apa itu di story kan. Ya kemarin kita naiknya bis. Sebenarnya ada banyak cara ya, bisa juga naik kereta, cuman waktu kita lihat naik kereta kok kayaknya berhenti gitu, banyak spot-spot harus berhenti. Terus akhirnya ya udah kita naik bis aja. Terus caranya naik bisnya gimana? Nah lewat websitenya Gotemba kita cek nih yang stasiun terdekatnya kita mana. Nah kita beli tiketnya lewat websitenya itu. Dan kebetulan kami kemarin kan hotelnya di Shinagawa Hotel, itu deket banget sama Shinagawa stasiun. Pokoknya hotel kami di Shinagawa, lupa nama hotelnya. Terus di Shinagawa itu hotel kami deket dengan stasiun Shinagawa. Jadi kita ke Gotembanya dari stasiun Shinagawa naik bis dan 1 kali bis. Jadi nggak yang
turun di mana, naik bis lagi, nggak oper-oper bis, langsung satu kali udah tidur aja di dalam bis, tahu-tahu nyampe. Dan saran aku belinya tiket kalau kita mau ke Gotemba gitu langsung aja beli PP, jadi nanti kita udah bikin schedule-nya, kita mau pulangnya jam berapa gitu. Kalau pengen lebih jelas tentang, Kak aku kalau di daerah ini bisa nggak pakai si bis itu, bisa nanti langsung cek di websitenya si Gotemba Premium Outlet ya. Atau ada yang mau tanya-tanya tentang kemarin perjalanannya aku ke Gotemba, bisa juga DM aku di Instagram aku, nanti aku tulis Instagram aku di deskripsi box. Dan kemarin juga kita sempat ngevideoin perjalanan kami, liburan kami selama 2 minggu di Jepang dan Korea. Yang mau kepoin, yang penasaran kita backpackers ala family kayak gimana, bisa cek juga di link di deskripsi box, itu channel YouTube-nya anak aku. Minta tolong bantu di support ya, di subscribe, di like, di komen, di share. Dan maaf juga itu karena kita sebenarnya nggak yang prepare banget buat dimasukin di YouTube sih, jadi masih belajar. Jadi kalau banyak salah-salahnya bikin video traveling, minta saran juga buat teman-teman. Nanti ada di deskripsi box, silahkan mampir ke channel YouTube-nya anak aku. Nah, segitu aja review kali ini tentang si Longshong yang bahannya leather ini, Longshong Shuir. Oke, semoga review ini berguna buat teman-teman. Kalau memang review ini berguna, silahkan di-share ke teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di-subscribe. Oke, see you di video aku selanjutnya. Bye-bye.